Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi mustakmilin asyarafa amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang sama dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita memanfaatkan waktu sebagaimana biasanya dalam pembahasan fikih ibadah, masih tentang fikih ibadah, masih berkaitan tentang zakat. Ya. Perspektif salah satu mazhab yang muktabar dalam pengajaran dan pengamalan, di samping mazhab-mazhab muktabar yang lainnya, yaitu berdasarkan mazhab Syafi'i. Pada pertemuan yang terakhir, kalau tidak salah 2 pekan yang lalu, kita masuk dalam pembahasan golongan yang berhak menerima zakat. Dan secara umum dalil daripada golongan yang menerima zakat ini kita sudah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal 'amilina wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ini ada 8 golongan. Begitu juga syarat wajibnya menyegerakan zakat. Ini juga kita sudah jelaskan ya, apa saja syarat-syarat sehingga kita harus menyegerakan zakat, tidak boleh penundaannya. Itu ada 3. Yang pertama adalah harta yang akan dikeluarkan zakatnya itu berada di tangan pemiliknya. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah golongan yang akan menerima zakat juga ada di tempatnya. Dan yang ketiga adalah pemilik harta tidak dalam keadaan sibuk, baik dalam perkara akhirat atau dalam perkara dunia. Nah, ketika 3 hal ini terpenuhi, maka seseorang itu dikatakan wajib menyegerakan pengeluaran zakatnya, tidak boleh ditunda-tunda. Kemudian para golongan yang berhak menerima zakat kita sudah sebutkan. Di antaranya beberapa. Yang pertama adalah sebagaimana dalam ayat innamas shadaqatu li al-fuqara. Al-fuqara jamak daripada fakir. Dan definisi daripada fakir apa? Definisi fakir yang pernah kita sebutkan. Definisi fakir yang pernah kita sebutkan adalah apa definisinya jemaah sekalian? Huwallazi laisa lahu malun. Orang yang tidak punya sama sekali harta, wala kasbun, atau tidak punya mata pencaharian. Atau misalnya dia punya mata pencaharian atau dia punya harta tapi la yaqa'u mauqi'an min kifayati, dia tidak cukup, tidak menutupi kebutuhannya, baik itu dalam bentuk makanan, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk tempat tinggal,
Nah, misalnya bi an yahsula aqal min nisfi ma yakfihi, dia pendapatannya itu kurang daripada setengah, ya, setengah daripada pendapatannya. Ya, dia punya kebutuhan, contohnya 3 juta, dia punya pendapatan kurang daripada setengah kebutuhan. Berarti setengah kebutuhan itu 1.500.000, dia punya pendapatan kurang daripada 1.500.000. Nah, maka kita katakan dia tergolong apa? Fakir. Nah, begitu juga dengan miskin. Kalau miskin, jemaah sekalian, dia punya harta, dia punya mata pencarian, ya cukup menutupi sebagian daripada kebutuhannya, tapi tetap dikatakan tidak cukup, yaitu yuhassil bi an yuhassila fawqa nisfi ma yakfihi, dia mendapatkan pendapatan lebih daripada setengah kebutuhannya. Kebutuhan 3 juta misalnya, maka dia punya pendapatan melebihi setengah. Misalnya pendapatannya 2 juta, tapi kebutuhannya 3 juta. Nah, kita katakan dia miskin. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Suffatuz Zubat, fakirul adimi wal miskinulah ma yaqa al mauqi'a duna takmilah. Nah, yang belum saya sampaikan, luput saya sampaikan 2 pekan yang lalu, berapa kadar zakat yang bisa diberikan kepada fakir dan miskin ini, jemaah sekalian. Berapa kadar zakat yang diberikan? Belum ya, saya belum sampaikan. Kadar zakat yang diberikan kepada mereka adalah kifayatu umrul ghalib, kifayatu umril ghalib, ya. Umur secara umum, rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW itu berapa tahun, jemaah sekalian? 60 tahun. Kalaupun ada yang lebih, itu sedikit, ya. Kalau yang lebih itu sedikit. Nah, jadi standarnya itu adalah ya rata-rata 60 tahun. Maka dilihat umur orang fakir itu, umur orang miskin itu kira-kira sudah berapa tahun. Kalau misalnya umurnya 40 tahun, ya, misalnya ya, umurnya 40 tahun, berarti sisa umurnya berapa? Sisa dihitung 20. Artinya kita tidak memastikan bahwa di umur 60 dia sudah meninggal dunia atau tidak. Kita cuma bisa menerka-nerka saja bahwa secara umum umur umat Nabi SAW adalah 60 tahun. Nah, umurnya sudah 40 tahun, berarti kemungkinan sisa 20 tahun lagi. Apakah lebih atau tidak? Nah, itu artinya bukan perkara yang bisa diketahui. Nah, 20 tahun itu kira-kira berapa kebutuhannya? 20 tahun itu kira-kira berapa kebutuhannya? Nah, misalnya ya, yang tadi anggaplah kita sudah berangkat dari kebutuhan per bulan tadi berapa? 3 juta ya. Nah, kebutuhan bulanan itu 3 juta. 3 juta itu per bulan. Berarti per tahun berapa? Dikali 12. Berarti 36 juta dalam setahun. Sedangkan dari tadi perkiraan umurnya sisa 20 tahun. Berarti dikali 20 lagi. Berarti berapa? 720 juta. Itu kebutuhannya sekitar 20 tahun. Kalau ada kas zakat sebesar ini dan bisa diberikan, langsung diberikan. Untuk kifayatu al-umr. Tapi kalau misalnya tidak cukup ya, sekian
khas daripada zakat misalnya, maka dia bisa diberikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk modal. Dengan modal itu dia berusaha, dan dari usaha itu dia kemudian bisa memenuhi kebutuhannya. Ya. Kalau misalnya dia petani, bisa dibelikan apa? Alat. Ya, bahkan kalau ada lahan misalnya, bisa dibelikan lahan, dia olah di situ dan seterusnya. Nah itu caranya jamaah sekalian, untuk orang fakir dan orang miskin, untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam sebulan. Ini cuma gambaran saja ya. Ya bisa saja kebutuhan orang itu kurang daripada 3 juta. Ya, sebenarnya tergantung ya. Dan yang kita maksud di sini adalah kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan itu kan bertingkat-tingkat. Ada namanya primer, apalagi sekunder dan tersier. Ya, primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan apa yang kita maksud di sini? Kebutuhan primer. Yang kita maksud di sini adalah kebutuhan primernya. Nah. Baik, yang saya sudah jelaskan juga definisi daripada golongan yang berhak menerima zakat yang ketiga, ya, wal amilina 'alaiha. Al-amil definisinya kita sudah jelaskan, bahwa mereka adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat dan membagikan yang kepada orang-orang yang berhak. Artinya petugas zakat ya. Tapi yang resmi dari pemerintah. Adapun apakah dia mendapatkan zakat atau tidak dilihat. Kalau dia mendapatkan gaji khusus dari pemerintah, kita katakan tidak mendapatkan bagian daripada zakat. Itu sudah cukup gajinya. Karena memang amil di sini jamaah sekalian adalah berkaitan dengan pekerjaannya, bukan berkaitan dengan keadaannya. Ya. Jadi walaupun dia kaya, tetap diberikan karena ini berkaitan dengan pekerjaan. Artinya dia adalah orang yang bekerja dan kerjanya itu berhak mendapatkan upah. Kalau ada upah dari pemerintah, sudah selesai. Ya. Upahnya itu sudah mewakili zakatnya. Tapi kalau misalnya dia adalah ditunjuk resmi, ya, atau dia adalah kaki tangan daripada yang resmi-resmi, Basnas, Lasnas, atau lazis-lazis, ya, kan banyak lazis-lazis itu. Dilihat kalau lazisnya itu sudah terdaftar sebagai Lasnas, dilihat karyawannya gimana, karyawannya apakah sudah mendapat gaji khusus atau tidak. Kalau belum mendapat gaji khusus dari pemerintah, maka diberikan bagian daripada zakat. Nah, yang belum saya jelaskan tentang amil ini adalah kadar yang didapatkan. Ya, ini saya belum jelaskan ya. Kadar yang didapatkan oleh amil ini adalah setara dengan yang resmi mendapatkan upah. Upah yang resmi itu berapa? Ya, kalau misalnya upahnya itu UMR, berarti dia juga mendapatkan bagian daripada zakat setara. Ya, jadi UMR juga. Berapa UMR sekarang? 3 juta? 3.200.000 ya? 3.200.000. Nah, segitu. Ya, zakat yang didapatkan oleh siapa? Amil yang tidak tidak mendapat gaji khusus dari pemerintah. Baik. Nah, itu jamaah sekalian sedikit melengkapi apa yang pernah kita jelaskan. Sekarang kita lanjutkan. Golongan yang keempat yang berhak menerima zakat adalah al-mu'allafatu qulubuhum. Al-mu'allafatu qulubuhum. Al-mu'allafatu qulubuhum ini jamaah sekalian di sini disebutkan definisi orang-orang yang mu'allafatu qulubuhum di sini ada 4 ya. Ada 4. Kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri ini 4 ini termasuk mu'allafatu qulubuhum semuanya. Beda lagi kalau kita berbicara tentang mazhab yang lain.
Yang pertama adalah man aslama wa niyatuhu dha'ifatun fil Islam. Dia adalah orang yang sudah Islam, sudah masuk Islam, tapi keislamannya itu masih lemah. Ya, keislamannya masih lemah. Masih artinya butuh diperkuat dengan apa? Butuh diperkuat dengan zakat atau harta. Nah, kalau zakat itu dipandang bisa menguatkan keimanannya, bisa membuat dia tetap di dalam Islam, maka diberikan zakat. Ya, tidak apa-apa, diberikan zakat untuk daripada dia murtad kembali, dia meninggalkan agamanya. Ya. Bisa saja dia adalah Muslim, ya. Dan al-mu'allafatu qulubuhum di sini jamaah sekalian tidak dipandang ya, apakah dia memang punya harta atau tidak. Bisa saja dia sudah punya harta dan bisa saja dia sudah berkecukupan, tapi hanya saja dia orangnya seperti itu ya, bahwa harta itu bisa memotivasi dirinya, maka sudah diberikan zakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah syarifun fi qaumihi yurja bi'i'ta'ihi islamu mudaraihi. Jadi dia adalah seorang yang terpandang ya, istilahnya mungkin dia adalah orang yang pemimpin di dalam suatu kelompok, suatu kaum, dan kaumnya itu ada orang-orang yang masih non muslim ya. Kalau pemimpinnya ini dia masih muslim, dia muslim ya. Beda dengan pendapat kalau tidak salah pendapat Malikiyah ya, itu mengatakan bahwa kalau Malikiyah mengatakan bahwa walaupun mana tadi walaupun dia adalah orang yang masih non muslim dan diharapkan masuk ke dalam Islam, dia adalah pemimpin suatu kaum, dia non muslim. Nah, itu dalam mazhab Maliki itu boleh diberikan. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i tidak. Kalau dia adalah non muslim, pokoknya non muslim tidak mendapatkan zakat. Ya, nanti kita jelaskan lagi setelah menjelaskan 8 golongan ini. 8 golongan ini masih terikat dengan syarat. Ada syaratnya. Kalau terpenuhi syaratnya, dilihat dulu masuk 8 golongan atau tidak. Nah, kalau masuk 8 golongan, dilihat lagi syaratnya, terpenuhi syarat atau tidak. Kalau terpenuhi, sudah diberikan zakat. Kalau tidak terpenuhi, tidak diberikan zakat. Nah, itu kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Nah, ternyata dalam mazhab Maliki itu mengatakan bahwa al-mu'allafatu qulubuhum ini tidak dipersyaratkan muslim. Walaupun dia adalah orang yang non muslim, tapi dia adalah orang yang terpandang di dalam kaumnya yang kira-kira dengan memberikannya zakat kaumnya itu akan tersentuh dan masuk ke dalam Islam, maka diberikan. Itu di dalam apa? Mazhab Maliki. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Yang dimaksud dalam mazhab Syafi'i di sini adalah seorang muslim yang memimpin suatu kaum, terpandang di dalam kaum itu dan kaumnya itu ada non muslim. Kalau pemimpinnya diberikan, kaumnya tertarik masuk ke dalam Islam, maka pemimpin tersebut diberikan. Nah, itu termasuk juga al-mu'allafatu qulubuhum. Nah, sekarang al-mu'allafatu qulubuhum yang ketiga di dalam mazhab Syafi'i adalah muslimun yuqatilu au yukhawwifu mani'az zakati. Seorang muslim yang memerangi atau menakut-nakuti, atau maksudnya di sini mengancam ya, mengancam mani'az zakah, orang yang tidak mau membayar zakat ya. Jadi adalah seorang muslim, tugasnya apa? Tugasnya memerangi atau mengancam orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Di masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala,
itu sudah terjadi. Ya, sebagian orang murtad, banyak orang murtad, bahkan banyak orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, apa kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? La uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Saya akan perangi orang yang memisahkan antara kewajiban salat dengan zakat. Artinya kalau salat itu wajib, ya zakat juga adalah wajib. Jangan menganggap salat itu wajib, zakat tidak wajib. Ya, sama-sama rukun Islam. Di dalam Al-Quran sangat banyak disebutkan secara bersandingan. Wa aqimus sholati wa atuz zakah. Ya, itu berapa banyak dalam Al-Quran itu disebutkan. Nah, maka kalau mereka adalah seorang Muslim yang kerjanya seperti itu, artinya mereka ikut, ya, menuntaskan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Artinya supaya orang-orang yang tidak mau membayar zakat tadi kemudian menjadi mau membayar zakat. Ya. Dan tidak bukan maksudnya di sini langsung memerangi, ya. Tapi maksudnya di sini tentunya mendakwahi dulu, ya, mengajak dulu, menakut-nakuti dan seterusnya. Nah, itu tugasnya mereka. Nah, mereka ini jamaah sekalian kan tugasnya ini bukan tugas yang biasa, ini cukup berat. Ini tugasnya cukup berat. Artinya agar mereka melakukan tugas itu dengan ringan, ya, hatinya mudah untuk mengerjakan pekerjaan itu, maka mereka diberikan zakat dan masuk dalam kategori apa? Al-mu'allafatu qulubuhum. Hatinya yang artinya yang hatinya masih lemah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat ini mirip-mirip dengan yang ketiga. Cuma yang keempat ini memang orang-orang, ya, man yuqatilu man yalihi minal kufari wal bughat. Yang keempat ini adalah memang orang yang ikut berperang, memerangi siapa? Memerangi non-muslim atau pemberontak. Ya, pemberontak ini anggaplah mereka itu masih muslim, tapi memberontak kepada penguasa yang sah, ada pemerintah Islam yang sah. Kemudian mereka tidak mau taat dan mau memberontak. Ini namanya bughat. Kalau mereka membahayakan kaum muslimin, itu berhak untuk diperangi. Berhak untuk diperangi. Nah, orang-orang yang memeranginya ini juga, ya, masuk dalam kategori al-mu'allafatu qulubuhum. Itu diberikan bagian daripada zakat. Ya. Sebetulnya yang menangani non muslim, artinya orang-orang kafir yang berhak untuk diperangi, begitu juga dengan bughat tadi, yang berhak menangani mereka itu adalah al-juyush, tentara-tentara memang, ya. Jadi pasukan-pasukan khusus yang menangani mereka. Tapi yang kita maksud tadi adalah orang yang bukan bagian daripada pasukan khusus. Ya, orang-orang bukan daripada pasukan khusus. Karena kadang pemerintah itu untuk mengutus orang-orang menumpas para kufar atau orang-orang yang memberontak, itu kan punya dua opsi. Entah mengutus pasukan khusus atau yang bukan pasukan khusus. Nah, kalau yang diutus itu adalah bukan pasukan khusus, maka mereka lah yang diberikan apa? Zakat. Adapun yang pasukan khusus, nanti kita akan berbicara tentang yang pasukan khusus secara khusus juga, yaitu ketika membahas fi sabilillah nanti, ya. Baik. Nah, jadi ini jamaah sekalian, 4 golongan yang termasuk daripada al-mu'allafatu qulubuhum, dan mereka jamaah sekalian diberikan bagian daripada zakat. Berapa kadarnya? Kadarnya adalah sebagaimana yang bisa
menguatkan ya hati mereka. Nah itu diberikan. Kira-kira berapa? Kalau dipandang ini sudah cukup, ya sudah segitu diberikan. Baik, sekarang jamaah sekalian kita pindah ke golongan yang kelima daripada orang-orang yang berhak menerima zakat adalah al-mukatab. Ya. Kalau dalam ayat kan disebutkan al-wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi. Ar-riqab artinya apa? Artinya budak. Dan budak ini jamaah sekalian itu macam-macam. Ada beberapa macam jenis budak. Ada namanya budak al-mudabbar. Al-mudabbar itu apa? Al-mudabbar itu yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan nanti setelah tuannya meninggal. Ya. Atau sebelumnya saya menceritakan dulu. Ini budak dari mana sebetulnya jemaah sekalian? Ya. Budak ini dari mana? Bukan bahasa Malaysia ya. Bahasa Malaysia kan budak-budak. Budak-budak kan anak-anak. Bukan itu yang kita maksud. Budak itu dari mana? Budak ini jemaah sekalian dia adalah tawanan perang. Ya. Mereka adalah asalnya itu tawanan perang. Kalau ada terjadi perang, kemudian ada pihak yang kalah, yang ditawan itulah dijadikan budak. Nah, ketika menjadi budak, statusnya itu bukan sebagaimana manusia biasa. Mereka itu dianggap sebagai barang. Ya. Mereka itu dianggap sebagai barang. Bahkan dianggap sebagai seperti binatang peliharaan yang bisa diperjualbelikan, bisa ditukar, bisa dihadiahkan dan seterusnya. Itu budak seperti itu. Ya. Dan Islam sendiri mengatur hukum-hukum berkaitan dengan perbudakan. Karena wujud daripada perbudakan itu dulu ada, maka Islam datang dan mengatur hukum-hukum tentang perbudakan. Tapi apakah Islam bermaksud untuk melestarikan perbudakan ini? Tidak. Jadi bukan sunnah khusus. Jangan dipahami bahwa sunnah yang telah ditinggalkan saat ini adalah memelihara budak. Tidak. Justru Islam memotivasi untuk apa? Menghapus namanya perbudakan. Dan alhamdulillah sekarang di dunia tidak ada namanya perbudakan. Tidak ada namanya perbudakan. Dan itulah cita-cita daripada syariat Islam. Makanya di dalam Islam itu banyak amalan banyak dalil-dalil menjelaskan keutamaan besarnya pahala orang yang memerdekakan budak. Ya. Artinya memang dimotivasi orang itu untuk apa? Merdekakan budak. Kalau punya budak, merdekakan budaknya. Kalau tidak punya budak, cari budak yang lain, merdekakan budak itu. Nah, itu keutamaan daripada merdekakan budak. Nah, tadi saya sebutkan budak itu ada beberapa jenis. Yang diantaranya adalah budak mudabbar yang memang sudah dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan. Ada juga budak namanya apa? Mukatab. Budak mukatab. Mukatab itu apa jemaah sekalian? Mukatab ini adalah di sini disebutkan huwa man katabahu sayyiduhu kitabatan sahiha. Ya. Artinya dia adalah budak yang dimintai uang oleh tuannya. Dimintai uang oleh tuannya untuk pemiliknya untuk apa? Menebus kemerdekaannya. Budak itu punya kerjaan misalnya, dia menghasilkan. Nah, tuannya ini mau memerdekakan tapi tebus dulu kemerdekaannya. Misalnya dirinya itu dihargai dengan harga 100 juta. Anggaplah seperti itu, 100 juta ya. Harga budak itu. Berarti dia menyicil, dia cicil dirinya itu. Ya, kalau pendapatannya cuma misalnya 100 ribu, ya dia cicil terus 100 ribu sampai 100 juta. Baru dia apa? Merdeka.
Kalau dia sudah misalnya cicilannya itu sudah setengah ya, misalnya sudah 50 juta. Berarti statusnya gimana? Statusnya dia budak separuh, merdeka separuh. Jadi kalau dia statusnya seperti itu, dia budak separuh, dia merdeka separuh. Dan dia belum dikatakan benar-benar merdeka kecuali dia lunas. Nah, ketika ada yang seperti ini, mukatab, itu berhak mendapatkan zakat. Berhak mendapatkan zakat. Untuk apa? Melunasi kemerdekaan dirinya. Ya, karena dia sudah berusaha. Ya, anggaplah tadi sudah lunas setengah, 50 juta. Sisa 50 juta, maka diberikan zakat berapa kadarnya sisa daripada pelunasan kemerdekaannya. Ya, sisa 50 juta sudah dikasih 50 juta merdeka. Nah, itu. Ya, kalau dia sudah merdeka berarti ya dia statusnya merdeka dan tidak layak, artinya tidak dijadikan lagi sebagaimana budak. Ya. Nah, baik. Nah, itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah berkaitan dengan golongan yang ke-5. Berapa menit lagi, Syah? 10 menit. Baik. Di sini ada golongan yang ke-6. Al-gharim. Panjang pembahasannya, ini tidak cukup kalau kita mau bahas. Atau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan sedikit tentang definisi saja. Definisi daripada al-gharim. Adapun golongan-golongan daripada al-gharim mungkin pekan depan kita jelaskan. Ada yang mau ditanyakan jamaah sekalian sampai di sini? Tidak ada? Saya lanjutkan kalau begitu. Al-gharimin ya. Al-gharimin jamaah sekalian, apa definisi al-gharimin? Definisi daripada al-gharim adalah huwal ladzi istadana li ghairi maksiyah. Dia adalah orang yang berhutang bukan karena apa? Tujuan maksiat. Bukan karena tujuan maksiat. Kalau dipahami seperti itu jamaah sekalian, berarti tidak masuk utang-utang yang selain maksiat. Ya. Berarti di sini kita bisa klasifikasikan bahwa utang itu dari segi tujuannya terbagi menjadi dua. Ada utang tujuannya bukan maksiat dan ada utang yang tujuannya maksiat. Kalau kita mau lebih rinci, kita bawa kepada 5 jenis hukum. Ingat jenis-jenis hukum yang 5 itu, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, kira-kira tadi utang maksiat itu masuk dalam kategori mana? Dia masuk dalam kategori haram. Ya. Dia masuk dalam kategori haram. Apa definisi haram? Dilakukan mendapat dosa, kan gitu. Ya. Wajib ditinggalkan, dilakukan mendapat dosa. Berarti itu sudah jelas dia adalah misalnya ada orang yang ingin melakukan perbuatan haram. Dia mau berjudi. Dia pergi berhutang. Nah, sekarang apakah berhak mendapatkan zakat untuk menutupi hutangnya itu? Nah, inilah yang kita maksud sebagai orang yang bermaksiat. Berarti jamaah sekalian, gimana dengan orang yang berhutang dengan tujuan kewajiban? Dia punya kewajiban, dia berhutang. Hutangnya itu jamaah sekalian bisa tidak ditutupi dengan zakat? Bisa tidak?
Jelas bisa, karena dia bukan maksiat. Baik, itu bagi orang yang punya kewajiban. Atau orang yang ingin melakukan perbuatan yang sunnah, dia tidak punya biaya, akhirnya dia apa? Dia berhutang. Nah sekarang dia tidak bisa membayar hutangnya, boleh tidak diberikan zakat untuk membayar hutangnya? Juga boleh. Kenapa? Karena itu bukan hutang maksiat. Orang yang ingin melakukan perkara mubah, misalnya jual beli kan mubah, ya. Kemudian dia berhutang dan dia tidak bisa melunasi hutangnya, boleh tidak zakat menutupi hutangnya? Boleh. Nah sekarang tersisa jemaah sekalian, tersisa makruh. Gimana makruh ini? Makruh, apa definisi makruh? Ditinggalkan mendapat pahala, dilakukan tidak mendapat dosa. Itu kan definisi daripada makruh. Artinya kita dituntut untuk meninggalkannya, tapi tuntutan itu tidak terlalu ditekankan, tidak sebagaimana haram. Kalau haram kita dituntut untuk meninggalkannya, dan kita juga ditekankan untuk meninggalkannya. Nah sekarang maksiat itu apakah mencakup makruh? Gimana jemaah sekalian? Apakah maksiat itu mencakup perbuatan makruh atau hanya perbuatan haram saja? Maksiat itu hanya mencakup perbuatan haram saja. Makruh tidak masuk. Makruh tidak masuk. Anggaplah misalnya seorang itu melakukan perbuatan makruh, ingin melakukan perbuatan makruh, kemudian dia berhutang dan dia tidak bisa membayar hutangnya. Apakah boleh diberikan zakat untuk menutupi utang yang berangkat dari motif makruh itu? Nah, kita katakan boleh. Kenapa? Karena itu bukan maksiat. Nah sekarang saya fokus pada yang maksiat. Sudah masuk Isya ya? Belum? Belum. Tadi kita katakan orang yang berhutang bukan tujuan maksiat. Orang yang berhutang dengan tujuan maksiat itu masih banyak jenisnya. Artinya gini, ada orang yang berutang maksiat setelah dia mendapatkan uang itu, dia benar-benar melakukan maksiat. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dia tujuannya maksiat, setelah dia dapat utang, setelah dia dapat uang, dia tidak jadi berbuat maksiat. Dia misalnya jatuh sakit dan terpaksa utang tadi itu yang misalnya rencananya mau dipakai untuk berjudi, akhirnya menjadi biaya rumah sakit. Itu gimana? Setelah sembuh misalnya, ya, artinya dia tidak jadi berbuat maksiat dan uangnya itu sudah habis untuk keperluan rumah sakit. Nah orang seperti ini gimana jemaah sekalian? Apakah berhak mendapatkan zakat? Iya, berhak mendapatkan zakat. Kenapa? Karena dia memang tujuan awalnya bermaksiat, tapi ternyata penggunaannya tidak pada maksiat. Ya. Bahkan jemaah sekalian, orang yang menggunakan, misalnya tadi tujuannya berhutang maksiat, dan setelah mendapatkan uangnya benar-benar digunakan untuk maksiat. Nah, orang yang sudah melakukan maksiat kan itu ada dua macam. Orang yang setelah melakukan maksiat ada dua macam. Ada yang belum bertobat tetap pada dosanya, ada yang sudah bertobat. Nah sekarang pertanyaannya, gimana dengan orang yang sudah bertobat dari dosanya dan utangnya masih ada? Ya, artinya uang yang dulu dia pinjam itu sudah selesai dia pakai untuk bermaksiat, tapi setelah bermaksiat dia sudah tobat. Nah sekarang dia dituntut untuk apa? Membayar utangnya. Dia tidak punya uang untuk membayar utangnya. Itu gimana? Boleh tidak?
zakat itu kemudian diberikan kepadanya untuk membayar utangnya. Boleh apa tidak? Hukumnya boleh. Ya. Jadi definisi al-gharim di sini sekarang kita bisa perjelas bahwasanya al-gharim adalah orang yang berhutang bukan karena tujuan maksiat, atau orang yang bertujuan maksiat tapi tidak menggunakannya pada maksiat, atau orang yang berutang untuk maksiat dan menggunakannya untuk maksiat tapi dia sudah bertobat. Itu definisi al-gharim. Berarti satu-satunya yang tidak berhak mendapatkan zakat siapa? Orang yang berhutang karena maksiat, digunakan untuk maksiat tapi tidak bertobat. Nah, itu satu-satunya yang tidak berhak untuk mendapatkan apa? Zakat dari kalangan al-gharim. Nah, ini masih terbagi menjadi 4 golongan. Nanti insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nah, ini waktu sudah masuk ini. Kayaknya tidak ada juga mau ditanyakan ya. Sekira sudah jelas. Atau ada? Pendekatan perhitungannya tadi seperti itu. Jika misalnya dia punya keluarga ada yang mana itu? 20 tahun tadi. Sisa umurnya 20 tahun. Berarti kebutuhan sekian. Bagaimana dengan keluarganya? Pokoknya kebutuhan dia dan keluarganya. Makanya tadi saya katakan, makanya kebutuhan bulanan itu relatif ya. Ya 3 juta itu mungkin kalau dia punya istri, 2 anak, ya itu mungkin. Ya, tapi bagaimana dengan yang punya 2 istri, 10 anak? Itu beda lagi. Nah, jadi relatif, dia kebutuhan bulanan itu relatif. Dan dia dikembalikan pada kebutuhan primernya dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Karena kan dia punya nafkah, tanggungan. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.